Jadi kita lihat Mio Karbu tuh kenceng kan? Mio Karbu bisa ngalahin motor pabrikan. Ketahuan. Satelit tim bisa kalahin Pabrikan. Enggak, kuncinya sih satu. Satelit itu masuknya Alex Marquez. Mio Karbo masuknya Quartararo. Ya. Karena apa Mio Karbu? Dia masukin olinya pakai Federal. Makanya kenceng. Bisa nempel Alex Marquez. Federal kemarin senang banget. Senang banget itu Federal. Banget. Antangin senang banget. MS Gloverman senang banget. MotoGP Jerez de la Frontera 2025, Rueda di Moto3 atau Moto3, Manuel Speedy Gonzalez di Moto2, dan Marquez, Alex tapi. Alex dong. Alex. Di MotoGP dengan race yang sangat luar biasa. Nanti kita akan bicara detail semuanya. Soal ini, soal itu. Haters di sini, haters di sana. Ada orang senang di sini, senang di sana. Kita semuanya pokoknya selalu senang. Karena gara-gara si Mr. Marc Marquez jatuh, championship ini lebih menarik lagi daripada seharusnya. Oke? Cuman itu aja saya bilang. Selain itu nanti detail kita explain semuanya. Dan sama juga, kalau nanti ada lagi yang penasaran, banyak banget nanya, itu Xiaomi apa, itu KYT apa. Nanti Kang Lap bakal ngejelasin. Oke? Nah, karena banyak yang nanya, ini Xiaomi apa? Ini adalah Xiaomi Speed Z Peco Edition. Kita bisa lihat ini pakai liverynya Peco semua, dan dia sudah ada ventilasi di atas, fit untuk kacamata, dan juga double visor. Jadi kalau yang penasaran bisa cek ke Xiaomi-nya langsung. Kalau yang sebelah ini adalah KYT KX1 Enea Bastianini. Oke, lanjut lagi ke MXGP. Makanya kurangin apa? Komplain. Tambahin gas. Tapi gasnya mesti pakai oli Federal daripada ngebul. Salam untuk semua orang yang ikutin kita malam ini. Meskipun ini hari Selasa pagi karena Mr. Sata mau honeymoon. Dia mau honeymoon di Bali. Makanya nyari kita duit, jadi sponsor. Rekam jam 10 pagi di hari Selasa. Di mana? Tadi malam juga ada testing di Jerez de la Frontera. Di mana aku nggak sempurna update total, meskipun saya update dan saya akan bahas nanti soal Jerez kemarin. Karena harus tadi pagi bangun pagi sekali untuk coba cari update-nya dan segala macam. Tapi yang kemarin jelas dari Jerez itu adalah bahwa yang penontonnya itu di weekend kemarin banyak, 224.000. Banyak sekali. Katanya teman-teman media di sana dari jam 5 pagi orang udah antri untuk masuk di track. Hari Kamis saja, hari Kamis itu kan guys nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, cuma ada press conference segala. Tapi paddock udah rame banget. Itu pokoknya luar biasa. Dan satu yang saya mau angkatin, selalu saya bilang, tolong sportivitas kalian selalu harus ada di bagian atas. Artinya apa? Ini olahraga ini bukan olahraga bola. Dengan saya hormati olahraga bola karena saya suka bola juga. Atalanta nomor 1. Ya. Anyway, tapi jangan sampai selalu rendahin pembalap. Karena kemarin waktu di sprint race dan di race di Jerez de la Frontera, waktu Pecco juga naik podium di posisi 3 di belakang Marquez Brother, semua orang senang sekali dan tepuk tangan untuk Pecco Bagnaia. Semua orang, nggak ada yang nggak ada yang, pokoknya semuanya ceria banget. Itu adalah spirit MotoGP yang seharusnya dan selalu kita saksikan. Bukan benci kalau pembalap jatuh, siapapun pembalapnya, siapapun atau karena kalau jatuh itu ada risiko. Dan risiko itu adalah cedera. Kalau jatuh yang nggak cedera sih nggak apa-apa.
Tapi kalau jatuh dan cedera itu seperti Jorge Martin misalnya. Morbidelli kemarin. Morbidelli kemarin dan dia nggak bisa ikutin tes gara-gara dia punya masalah di leher. Di leher. Tapi karena dia nggak juga punya spare part yang baru dicoba, Morbidelli mendingan nggak usah turun. Selain itu, aku mau masukin dulu. Sebelum kita detail bicara semuanya yang terjadi kemarin di Jerez de la Frontera, saya dengan cuaca weekend kemarin tidak ada awan satupun di langitnya dari hari Kamis sampai hari Minggu, nggak ada, sampai di Jerez de la Frontera tesnya juga ceria banget, bagus banget ya pokoknya. Saya mau minta bantu sama kameramen kita, hari ini guys ada semuanya. Ada Mr. Pandu, kameramen kita yang selalu ikut saya. Kalau saya atau ikut kita lah ya kita lah kalau jalan kemana-mana. Ada Ana, manajer kita, ada produser kita, Mister Kang Lap. Kang Lap. Ya, yang baru balik dari Cina, honeymoon juga. Terus ada juga pasangannya Mister Satar yang mau honeymoon. Mungkin orang nggak mau tahu soal ini di rumah. Oke, Mister Pandu, tolong masukin hasil dari sprint race. Boom! Sprint race kemarin yang di depan. The Marquez Brother, nomor 1 Mark, nomor 2 Alex. Nanti kita loncat kiri kanan bicara soal ini rekor loh, 1, 2, 5 kali berturut-turut. Ya sama dia equal Jorge Martin. Equal Jorge Marquez Nomor 2, 6 kali nomor 2 di sprint race. 6 kali nomor 2 di sprint race seorang adanya Marc Marquez. Saya mau highlight satu sportivitas lagi, guys. Aku tahu bahwa Alex itu adanya sendiri. Tapi Marc kemarin jatuh pasti dengan hal yang bodoh. Ya, nanti aku explain semuanya kenapa. Karena kalau kita bilang Pecco jatuh dengan hal yang bodoh, kita juga harus jelasin dan nyalain Marc kalau jatuh juga. Karena harus adil dong. Iya. Itu namanya adil. Ya, oke. Alex itu yang kemarin saya mau highlight dari kemarin itu waktu Alex menang race panjang hari Minggunya. Marc itu meskipun dia pasti kesel banget, dia pasti marah sekali karena jatuh dan kehilangan poin lumayan banyak, tapi dia masih ke podium, masih peluk adanya sendiri dengan hangat. Kelihatan banget bahwa sayangnya di situ antara kakak ade itu yang luar biasa. Meskipun ekspektasi saya lah, kalau begini terus. Satu kali ade yang leading the championship, satu kali kakak yang leading the championship, nanti mungkin ada Pecco juga masuk, bisa jadi. Tapi saya rasa bahwa sooner or later, meskipun satu hormatin dari yang lain, tapi sooner or later Alex sama Marc itu akan pasti adu senggol-senggolan. Ya senggol-senggolan tuh nggak mungkin karena ya adik kakak ya pasti adik kakak. Tapi kalau kita lagi balapan untuk kejuaraan dunia pasti akan datang. Meskipun mereka itu sangat dan saya terharu sekali lihat seorang kakak bisa. Karena biasanya gini bro, kalau kamu punya kakak atau punya adik, kalau kalah sama kakak sendiri atau adik sendiri nggak enak loh. Gua nggak tahu sih, gua nggak pernah ngerasain. Itu nggak enak sih sebetulnya ya. Oke. Nomor 3 di sprint race Francesco Pecco Bagnaia. Nomor 4 Franco Morbidelli. Ini adalah yang sering di sprint race ada 4 besar ini semua. Firman. Aldeguer nomor 4. Nanti kita explain juga, explain langsung aja. Kita kan bilang soal Firmin meskipun yang lainnya dibahas nanti. Kemarin itu luar biasa. Sampai di race itu dia di posisi nomor 6 tapi punya pace-nya yang kayak Alex Marquez. Mungkin dia belum punya pengalaman race makanya jatuh, which itu normal untuk rookie. Tapi kalau kemarin dia nggak jatuh dia bisa podium loh. Dia mungkin satu-satunya yang bisa ikutin Alex kemarin karena punya oke lah jatuh nggak ada kita nggak ada buktinya tapi itu bagus banget. Artinya apa, tim race ini top. Nanti kita bicara soal ini. Nomor 6 Fabio Di Giannantonio, nomor 7 Maverick Viñales, nomor 8 Marco Bezzecchi, 9 Joan Mir, nomor 10 Pedro Acosta dan lain-lain. Fabio Quartararo nanti kita bahas khusus jatuh waktu di overtake sama Marc, tapi menurut saya Fabio kemarin extraordinary. Fabio itu kemarin extraordinary. Ya nanti kita bahas. Kalau kita bicara soal main race hari Minggunya, nomor 1 Marquez Alex. Ini
Ini. Oh iya, kalian kalau mau ke pedoknya, nonton MotoGP bareng sama Alex Marquez dan Firman, Fermin, bukan Firman. Firman ada di MSGP. Ikutin aja promo dari Federal Oil. Oke. Motegi atau Sepang. Oke. Nomor 2, Fabio Quartararo. Weekend yang sempurna. Meskipun dia jatuh di sprint nggak apa-apa guys. Karena kan Yamaha memang nggak diperkirakan begini. Dan dia nonggol. Nonggol bukan cuma di race kemarin, nonggol juga di testing kemarin karena mereka coba engine dengan update baru dan suka dua-duanya. Lebih suka Allen Reese tapi katanya jauh lebih kencang dan lebih bagus dan lebih perform. Jadi ekspektasi kita semuanya bahwa semua brand bisa di depan supaya kalian di rumah nggak komplain bahwa bosen, kurangin komplain, tambahin gas. Makanya tahun lalu komplain, Ducati Cup, sekarang Ducati Marquez Cup. Coba, lebih kacau kan? Nomor 2, Fabio Quartararo. Nomor 3, Francesco Pecco. Mr. Fitri. Ya. Nomor 4, luar biasa lagi kita angkat topi dengan seorang namanya Maverick Viñales yang selesai di posisi 4 dan habisin semua teammate. Nomor 5, Fabio Di Giannantonio. Nomor 6, Brad Binder. Nomor 7, Pedro Acosta, della Pana e Ogura. Nomor 9, Enea Bastianini. Ada 4 KTM di 9 besar ya. Lumayan ya kemarin. Makanya saya bilang kalau semua brand udah mulai bagus ya. Meskipun karena 3 Ducati jatuh. Ya, meskipun Jerez de la Frontera adalah trek yang sempit, trek yang pendek, nggak ada lurus panjang, lebih gampang untuk lebih dekat ya, tapi tetap aja ya ada 4 KTM di 9 besar itu adalah hasilnya ya menurut saya cukup bagus. Nomor 10 Luca Marini, Honda pertama karena Mr. John Mir seperti biasa. Fight di tengah, di depan jatuh. Ukur aspal. Luca Marini 10, Johan Zarco yang kemarin nggak terlalu senang dengan motornya posisi nomor 11, Marc Marquez dengan bodohnya jatuhnya karena salah, karena terlalu nafsu, tapi luar biasa karena bisa balik dengan aerodinamik yang baru. Aerodinamik yang baru yang nggak ada. Wingletnya baru ya? Yang wingletnya nggak ada semua di sebelah kiri. Itu malah hari besoknya di tes Jerez, Mr. Gigi Dell'Igna pakai itu. Karena dengan hasilnya luar biasa, Mark. Dengan lap-lap terakhir dia bisa lap 1 second lebih kencang daripada yang depan. Gigi Dell'Igna ambil keputusan bahwa England ini semuanya adalah gombal. Tapi jadi make sense. Kemarin nggak ada yang belakang menang. Hari ini nggak ada semua bagian kiri. Ya dari paling terakhir dan terakhir dia lapping segitu kencang ya gimana? Jadi winglet itu penting apa enggak sih sebenarnya? Menurut saya sih penting, ada kepentingan juga, nggak bisa dia mungkin di winglet ya. No, mate, gini, karena Fabio Di Giannantonio pernah bilang dia pernah kehilangan winglet depan, yang depan ya, di fairing depan yang kiri, dia bilang kalau di braking atau di lurusnya untuk tahan motor dengan lurus itu susahnya setengah mati. Mark itu beda, itu alien, itu nggak bisa kamu banding dengan orang yang punya know-how yang luar biasa soal motor di mana bisa mengadaptasi diri di situasi apapun. Dia tahu gimana dia bisa mengerti di beberapa lap di mana caranya membawa motor dengan kondisi yang nggak maksimal. Makanya itu kurangin komplain, tambahin gas. Guys, kalau mau marah sama dia loh. Yang ngomong dia loh. Itu arahnya kemana itu nomor 13 Alex Rins, nomor 14 Marco Bezzecchi, nomor 15, Raul Fernandez. Nomor 16, Augusto Fernandez. Augusto Fernandez ini adalah pembalap Yamaha dari Superbike yang jadi juga test rider Yamaha. Nomor 17, Alex Espargaro yang didemoted 16 second karena punya bump pressure depan. Tapi dia cukup bagus kemarin. Ya, lumayan lah. Ya. Lorenzo, apa kamu ketawa? Salvadori. Nomor 18 temannya Satar yang nanti mau ikut ke Bali. Not classified atau DNF, do not finish adalah Firman Aldeguer dengan race yang luar biasa kemarin. Franco Morbidelli jatuh 2 kali malah. Ya bukan di race tapi di praktis juga. John Mir, Jack Miller dan Songkiat Chantra. Oke, sekalian aku minta bantu dari Mr. Panu untuk masukin klasmen sementara. Di mana seorang Marquez, Alex, leading the championship dengan 140
poin. Beda satu nilai di belakang adalah kakaknya sendiri dengan 139. Nomor 3, Francesco Pecco Bagnaia dengan 120 poin. Dia mendekatin dengan cuman beda 20 poin. Waktu habis sprint, beda 31 poin sama Mark. Habis race, dia cuman beda 20 poin dari Alex. Jadi, Pecco mendekati dengan dia punya strategi. Nanti kita bahas semua ini. Bisa benar atau tidak saya balikan kepada kalian, nanti kita bahaskan. Tapi dengan respect ya. Dengan respect selalu, aku selalu bilang kalau ada orang yang tulis komen di MSGP, di YouTube kita yang gak benar, yang terlalu sadis, yang terlalu kurang ajar, aku minta tolong sama manajer kita, Ana, untuk di blok. Karena aku nggak terima orang siapapun yang ledekin apapun dan siapapun. Ya ini bukan tempatnya. Oke, guys. Morbidelli nomor 4 di klasemen sementara dengan 84 nilai, beda 56 nilai sama kasih sayang kemarin Morbidelli, karena sekarang makin jauh. Di Gian Antonio ke-5, Quartararo ke-6, Zarco 7, Ogura ke-8, Bezzecchi 9, Acosta 10, dan Brad Binder nomor di belakang. Oke, guys? Oke, sekarang kita boleh detail, boleh masuk di dalam apa namanya race dua-duanya yang kemarin dan apa yang terjadi. Aku mau mulai dari Alex ini. Harus mulai dari Alex. Karena dia pertama kali juara race. Dia pernah podium. Sering. Dia pernah buang waktu leading. Yeah. Kali ini dia nggak bikin kesalahan apapun. Dan untuk orang Spanyol sendiri bisa menang di depan penonton asli, penonton Spanyol, dengan hasilnya, dengan mendominasi. Karena sorry guys, Alex Marquez kemarin mendominasi. Mendominasi selalu. Di P2 itu P2 penting sekali di hari Jumat. Kenapa? Kalau P2 salah, kamu nggak bisa masuk 10 besar. Kalau nggak bisa masuk 10 besar kan risiko. Karena harus lewat dari Q1. Q1 tahu sendiri. Bisa aja tiba-tiba pembalap dapat lap kencang sekali, you out. Atau lagi kencang bendera jatuh kuning. Atau apapun ya, pokoknya dia jatuh di P2, dia nggak pernah masuk, jatuhnya lumayan parah karena dia tangannya rada sakit, dia udah pernah abis itu dia jatuh lagi tapi dia memar badannya dan segala macam sampai race suitnya kan rusak semua. Dia balik ke pit, ganti. Tim Gresini top banget guys, karena bisa balikin motor kepada dia, balikin motor dengan setupnya dengan semuanya yang optimal. Artinya apa? Untuk bisa menang, untuk bisa perform, perlu juga tim di belakang yang fantastik. Kita tahu sendiri sebagus apa tim Gresini. Dari dulu dia leading championship 2 kali tahun ini. Ya, sekarang leading lagi. Tapi dia bukan pertama kali, sama Enea Besten ini juga pernah leading championship. 2022. Berarti apa? Mereka udah punya knowledge untuk mensupport pembalap supaya mereka bisa prestasi. Kita ingat tahun terakhir di finally dia bisa perform. Fermin Aldeguer yang datang dari Moto2, awal-awalnya untuk adaptasi susah, tapi sekarang Bosco Scuro, aku ulang lagi, Mr. Bosco Scuro dari speed up sebelumnya dan Bosco Scuro sesudah, kan Fermin Aldeguer pembalap dia selalu bilang kalau dia nggak bisa juara dunia di Moto2 karena postur fisik terlalu tinggi dan gede. Tapi aku yakin kalau dia naik di MotoGP prestasi akan keluar karena dia punya talenta yang bagus banget dan luar biasa. Dan kelihatan sekali kemarin talenta Firmin bagus disupport tim yang pengalamannya udah tahu setupnya yang luar biasa. Tapi balik lagi ke Alex itu, udah 6 kali, tadi aku ulang lagi ya, 6 kali urutan 2 di sprint race. Dan dia bisa kalah cuman sama 5 kali sendiri. Di sprint race. 6 kali. 6 kali sekon. 6 kali kedua. Cuman di Doha aja. Dia... No. Di Doha kan dia musim ini kan 5 kali. Dia 7 kali runner up. Dia musim... Sprint race ya, 5 kali betul. Sama di race juga. 6 kali pokoknya 6 kali sekon ya kalau saya nggak tahu lebih. Ya betul. Saya salah, sorry. 5 kali second sprint race. Ya betul. Lalu 3 kali second main race. Oke. Pokoknya dia Mr. Second, tapi kemarin dengan prestasi yang luar dan udah kelihatan dari free practice bahwa Alex itu punya sesuatu yang lebih. Ditanya, kenapa Alex
kamu ada apa dari tahun lalu dengan sulitnya setengah mati bisa bangkit kayak begini di tahun ini? Eksplanasinya aku suka banget dan masuk akal sekali guys. Eksplanasi gini, dia bilang, waktu di GP23 itu motornya, Sodija bilang, semuanya bilang, motornya itu jauh dari GP24. Paling minimal ada setengah sekon bedanya. Bahkan lebih jelek daripada GP22 ya? Tapi ya motornya itu bagian front hand susah sekali di-handle dan dapat feeling. Dan perlu keberanian dan perlu kesempurnaan untuk membawa motor. Di mana Marc Marquez, seperti kita tahu biasa, dia mengadaptasi cepat sekali karena dia punya talenta ekstraordinari. Kalau pembalap kita seperti saya, Adija, dan yang lain-lain kan seperti Marco Bezzecchi jelek banget kan? Iya, jelek banget. Itu aku mengerti bahwa terakhir race, tapi Alex tahun lalu terakhir race mulai bagus. Mulai bagus ya. Aku mengerti gimana caranya membawa motor yang harus sempurna, nggak boleh ada kesalahan satupun. Dengan pengalaman GP23, tiba-tiba di Barcelona diberikan GP24. Aku kaget. Waduh, bilang motornya enak banget. Bagian depan diam sekali. Masuk di tikungan gampang banget. Dengan pengalaman GP23 yang sangat sulit. Plus, dapat sesuatu yang extraordinary. Aku itu ngeklik. Feel comfortable. Saya selalu bilang apa? Kalau mental pembalap comfortable. Kalau mental pembalap percaya nyaman front hand motornya. Guys, akan perform. Akan perform terus. Kita lihat aja di Doha. Dia bikin kesalahan. Dia tabrak di Gian Antonio. Dia dapat long lap penalty. Dan masih selesai di posisi nomor 6. Artinya apa? Confidence extra. Ya, artinya seorang Fermin Aldeguer nggak pernah naik MotoGP. Oke lah dia naik Ducati. Oke lah dia untuk tim Gresini. Tapi dia bisa perform kayak begini. Berarti motornya apa? Motornya itu udah sempurna. Motornya itu udah bagus banget. Makanya dia bisa dengan supportnya dari tim Gresini yang luar biasa. Di mana juga, guys. Aku mau ulang lagi bilang ini karena penting, mungkin kalian lupa. Pressure di pitnya Alex nggak ada lagi. Nggak kayak musim lalu. Sekarang pressure di tim merah ada. Pressure untuk karena setiap kali ada seorang yang punya bayangan segitu berat. Seperti Marc Marquez aku bicara di dalam pit. Dengan semua orang fokus pasti karena mau tahu nggak mau kamu punya yang seorang 8 kali juara dunia di dalam tim sendiri. Itu kan hormatnya kan setengah mati dari semua orang karena semua mau kamu adil, mau kamu mau bilang apa. Tapi Marc Marquez itu extraordinary loh. Bukan pembalap kaleng-kaleng. Dia talentanya itu pure. Jadi enggak. Jadi Alex itu nggak punya kakaknya. Dia jadi leader timnya karena Firmin, rookie. Dapat support dari Nadia, dari Carlo Merlini, dari Michele Masini, dari Christian Massa, dan semua orang-orang yang kerja di dalam Gresini dengan luar biasa. Mereka sampai Christian Massa itu konyol banget. Dia jalan-jalan nempelin stiker Alex Marquez di paddock Marc Marquez. Kita selesai di depan. Ya itu konyol sekali. Tapi dengan sifatnya kayak begini, pembalapnya itu terasa sangat comfortable. Makanya saya bilang Alex Marquez kemarin itu dan di depan ini juga akan bahaya sekali. Aku nggak tahu long term consistency dari Alex. Aku nggak tahu karena dia di limit banget. Karena dia pushing very. Dia adalah pembalap yang cuma satu-satunya ya kalau balap itu bisa nempel sama kakaknya. Betul nggak? Betul. Kemarin di sprint race dia setelah cuma 1 sekon. 1 sekon di sprint race dengan kecepatan segitu tinggi, dengan gas segitu buka, itu harus punya skill. Di race juga dia nggak terlalu jauh dari Marc. Jadinya apa? Kemarin extraordinary. Jadi kita guys harus akuin bahwa tim Gresini ini sama Alex Marquez sama Fermin Aldeguer ini adalah realitas yang cukup kita harus hormatin dan akuin bahwa Amerika itu sebenarnya bisa jadi juara dunia. Aku nggak bego orangnya bilang kayak gitu. Kenapa? Kita udah belajar dari tahun lalu di mana Pecco juga punya strategi bahwa kalau kamu konsistensi kamu ada dan konsistensi Alex menurut saya luar biasa sampai sekarang ini. Di mana dia kemarin bilang tidak ada kakak
hari ini, aku harus jadi juara. Dia start dari belakang, overtake Mark dan Pecco, dia salah, masuk di tengah, lebar, masuk lagi di posisi 4, naik lagi, Mark jatuh tapi dia udah nempel, overtake Pecco Bagnaia, overtake Fabio Quartararo, dan dia menang jauh di depan. Mau bilang, oh kalau dekat-dekat pressure tire depan naik, itu benar, pasti naik. Kalau naik pressure ban depan, kalau di belakang karena kena panas motor depan, itu artinya apa? Bagian front end jadi enteng. Kalau kamu dorong lebih daripada seharusnya, jatuh. Marc Marquez. Tapi dia ambil risiko karena dia bilang hari ini tidak ada kata aku, dan hari ini aku mau jadi juara di Jerez. Yang seharusnya seorang Pecco Bagnaia juga punya pikiran yang sama. Ya. Meskipun aku angkat topi sama Pecco karena konsistensi luar biasa, karena dia, sekarang kita bicara Pecco karena dia punya sebelum Fabio ya, Fabio aku tinggalin sebentar karena aku mau bicara khusus soal Fabio. Karena Pecco karena nyambung antara Alex, kemauannya nyambung. Ya, kemauannya pembalap untuk jadi juara, kemauannya pembalap ambil kesempatan kalau seorang Marc Marquez jatuh. Ya, Pecco seharusnya punya kemauan itu. Aku bisa terima bahwa kemarin dia kalah dengan Alex. Karena memang on fire. Tapi aku nggak bisa terima bahwa dia itu nggak coba usahakan sekali pula untuk overtake Quartararo, kita sambil bicara semuanya deh. Quartararo kemarin di limit banget, bro. Itu udah benar-benar 120-130% mungkin ya. Itu di straight pendek tapi straight. Dia bisa kalah 7 km per jam kecepatan dibanding Ducati. Dia itu kelihatan banget waktu di sprint race di overtake oleh Marc Marquez. Ditanya, Marc, kamu kemarin pakai power Ducati? Wah, harus dong, aku punya power Ducati, kenapa enggak? Pakai dong untuk overtake Fabio waktu di sprint di mana Fabio. Tapi di sprint juga, guys, waktu Fabio jatuh, kelihatan banget bahwa Fabio Quartararo itu adalah di limit. Udah maksa banget. Udah maksa banget. Itu. Kalau kamu lihat, Marc Marquez juga very late break, sama kayak Fabio dari dalam. Dan kalau kamu lihat motornya Fabio shaking begini, motornya Marc sedikit banget dan dia stabil banget. Fabio itu udah kacau balau, udah nggak bisa kontrol. Udah kayak joget. Iya, maksa masuk, jatuh. Guys, harus tahu. Fabio kemarin mau podium. Mau di sprint. Dan saya bilang di sprint dengan... Apalagi kemarin di Yamaha lebih cocok dengan soft. Rear soft. Tapi nggak bisa dipakai di race karena terlalu panjang. Tapi dia itu kemarin bisa juga jadi juara. Dia kenapa di overtake langsung sama Marc Marquez dengan segitu sadis? Karena Marc tahu kalau Fabio udah dapat rhythm, itu bisa susah. Dan dia ambil putusan sama kayak Alex Marquez. Ambil keputusan yang satu-satunya ada di mana sedikit overconfidence dari Fabio, sedikit late break also moving. Alex langsung masuk dalamnya. Dia bilang, Alex, kalau aku ngambil kesempatan ini untuk masuk dalam overtake Fabio, aku akan sulit. Tapi dia punya. Dia mau. Dia ambil risiko untuk selesai di depan kakaknya, di depan semuanya, di depan Pecco, dan dia leading championship. Itu apa namanya? Kurangin komplain, banyakin ngegas. Pecco itu bisa on fire. Dan kita berterima kasih banget sama Pecco dan Marc Marquez. Betul nggak? Karena awal-awal lap pertama itu overtake-nya itu sangat sadis dan bagus sekali. Dia bisa on fire. Di situ kelihatan mental kena. Cuman karena lihat Marc. Tapi Marc jatuh, fire itu hilang. Dia balik santai untuk selesai race di posisi nomor 3. Dengan pikirannya, Marc jatuh nih. Mendingan aku makan poin. Dia bilang, alasannya, nanti kalau saya terasa confidence dengan bagian depan, aku akan ambil risiko. Aku mau tanya sekarang, bagian depan kamu motor 25 ini kan sebetulnya nggak jelek. GP25 ini bagus sekali. Kemarin di testing Marc Marquez hampir dekat sekali sama pole position
Quartararo di testing loh. Dengan percobaan-cobaan ini, cobaan itu, dia selalu di depan. Menurut saya GP25 nggak jelek. Minimal sama dengan GP24. Oke? Tapi Pecco punya rencana ini. Kenapa dia punya? Ini aku ngerti kenapa dia punya rencana. Bukan saya ini salahin Pecco ya, karena dia nggak salah kemarin. Sama sekali yang salah Mark. Jelas ya. Cuma aku harus kasih tahu semuanya kepada kalian di rumah. Kalau nggak kan mulai. Benar nggak? Kenapa? Ya. Pecco itu kemarin bagus. Kenapa? Dia mental kayak begini. Kenapa? Kenapa mental Pecco kayak begini? Karena di tahun 2024 dia itu kalah championship gara-gara kebanyakan jatuh. Dia bilang, aku belajar. Tapi masalahnya apa? Tahun ini bukan cuma ada satu lawan. Ada dua loh. Dan Alex ini yang akan kendor. Aku nggak tahu konsistensi Alex. Karena Alex adalah orang yang juga sering jatuh. Sering loh. Kalau seperti zaman dulu. Marc Marquez dulu, zaman Honda dia selalu di free practice jatuh. Karena dia cari limit. Di race jarang sekali jatuh. Kalau sekarang terbalik. Ya, di race jatuh. Di free practice gak pernah jatuh. Kalau Alex seperti Marc dulu. Cari limit, tapi di race itu lumayan sempurna. Kecuali kesalahan doa. Tapi normal lah. Kalau kamu membawa motor di limit itu, di speed itu, mau ambil risiko itu, kamu ada juga risiko. Tapi kamu nggak bisa selesai selalu di posisi nomor 3. Karena menurut saya, iyalah mungkin kamu bisa juara dunia kalau yang lainnya salah. Tapi apakah Mark salah kayak begini terus? Menurut saya tidak. Ini dia awal-awalnya nggak begitu peduli dengan poin. Karena meskipun 2 kali jatuh, aku masih leading di depan Pecco. Betul nggak? Yeah. Ambil risiko itu nggak apa-apa. Awal-awal masih panjang banget. Panjang loh, panjang sekali. Nanti akan ada satu saat di mana Mark masuk di control mode. Pasti. Ya, meskipun kemarin dia salah. Dia nggak bisa bikin kesalahan sebodoh itu. Nanti kita bahas. Tapi Pecco harus. Kemarin tim waktu selesai race, kalau kamu lihat tim Lenovo, Ducati, Gigi Dell'Igna sama Davide Tardozzi. Nanti kita bahas Davide Tardozzi. Sedih loh. Dia nggak senang loh. Oke lah. Ducati 22 kali dapat race berturut-turut nomor 1 dengan equal Honda sekarang di historinya. Tapi yang menang bukan tim Lenovo. Gigi Dell'Igna ambil Pecco Bagnaia dan Marc Marquez, dua-duanya pluri-champion dunia. Kenapa? Dengan pikiran, kalau satu nggak menang, pasti yang satunya yang menang. Tapi kemarin nggak nggak jadi. Yang jadinya apa? Yang menang adalah tim satelit. Ini adalah bayangan tim Pramac yang datang lagi loh. Dan ini benar-benar motor satelit beneran lagi. Kalau tahun ini Gresini menang juara dunia, itu kamu pikir mereka senang. Ya, di depan. Tapi di belakang. Dan selain mereka kalah sama tim satelit, mereka juga kalah sama Yamaha. Oh, itu dia. Ya, bukan satu menang atau yang lain menang. Satu jatuh, satu selesai di posisi 3 dan Mr. Fabio Quartararo di 2. Nah, itu berat. Nomor 2-nya ini lebih berat ya? Ya, itu berat. Itu nggak bisa. Itu seorang Pecco Bagnaia juga ya kalau tunggu sampai kapan? Tunggu sampai kapan? Ya, kondisi ban depan jadi panas itu untuk semua orang sama loh. Tapi harus ada kemauan dan harus ada sedikit resiko juga yang kita ambil. Kalau nggak ada resiko, nggak bisa berhasil juga. Semua business people, semua manusia kadang-kadang dipanggil Tuhan untuk ambil risiko. Kalau kamu nggak pernah ambil risiko, guys, ya udah di situ aja terus. Kenapa aku gini? Karena aku kemarin bilang, Pecco untuk bisa menang atau selesai di depan Mark, harus kasih pressure. Dan dia lakukan itu. Bagus banget kemarin. Top sekali. Aku senang banget lihat fight-nya. Wah, dia nggak mau kalah. Tapi habis Mark jatuh, santai lagi. Fire itu continue dong. Kamu bisa, aku marah gini kenapa? Karena dia itu bagus banget. Dia punya speed. Dia cuma punya masalah mental. Mental itu apa? Bahwa seorang Marc Marquez ada di dalam pit.
Mark itu kemarin sebetulnya guys bukan under pressure. Jangan salah, Mark itu bukan under pressure. Mark itu nggak mau di belakang. Dan itu salah. Mark itu, dia bilang sendiri, seharusnya dia tunggu bentar. Kan dia kan selalu akhir race, dia pintar sekali untuk memanage ban. Akhir race, dan kelihatan kemarin dengan fairing bolong-bolong, tanpa fairing depan kiri semuanya hilang. Di lap-lap terakhir, dia bisa balap 1 sekon lebih kencang daripada yang lain. Jadi kemarin salah. Tapi Pecco harus juga bangun sedikit. Oke, sekarang Quarta. Yamaha ini progres, bro. Sebetulnya progres. Oke, kelihatan di track-track di mana nggak perlu terlalu banyak power. Iya, Dan kemarin grip itu, aku mau tambahin kalau kalian tahu bahwa Jerez de la Frontera beberapa bulan lalu banjir total. Oh iya. Sampai gunungnya turun, sampai tanah masuk di dalam trek. Iya. Dan tanah itu parah banget. Sampai pintu-pintu dari gerbang-gerbang pit, semuanya hancur dan rusak. Mereka harus extraordinary bersihin semuanya untuk welcome race ini. Bagian Jerez de la Frontera, race ini penting sekali. Kenapa guys? Karena Jerez dulu nggak ada yang tahu. Sebelum mereka bikin track. Itu adalah, kota kecil banget. Dan nggak ada satupun yang ke sana. Karena di Andalusia panas sekali di tengah, nggak ada apapun di sana. Jadi dengan track ini membawa duit. Iya, wisatawan. Makanya mereka itu kerja keras sekali untuk pembersihan. Kita harus angkat topi. Dan itu aspal lebih bersih dan lebih bagus daripada sebelumnya dan gripnya luar biasa. Di mana Fabio Quartararo kemarin dengan kondisi motornya nggak sesempurna Ducati, nggak secepat Ducati. Karena guys ingat, dia extraordinary. Seperti balik lagi. Itu 3 atau 1/4 sekon itu adalah di tangan Quartararo pembalap. Iya. Tetapi selain itu kerjaan dari tim. Kalau motor juga nggak mensupport, kemarin Yamaha bagus loh. Kalau motor nggak mensupport, oke lah dia lebih bagus daripada semua Yamaha. Oke lah dia punya. Dia tuh talenta tuh sama kayak Mar, talenta sama kayak Pecco. Talenta ada. Kita nggak pernah bingung soal itu. Kita tahu. Tapi motornya sekarang motornya mulai bagus di track nggak di mana nggak perlu power, di mana banyak tikungan. Di mana gripnya kemarin bagus, meskipun dia bawa motor di limit banget karena setiap kali braking. Dan dia kalau guys kalian perhatian, dia tuh punya racing line beda sekali dari Ducati, dari V4 engine. Dia pakai semua tracknya dari luar ke apex. Dia sangat halus. Dia nggak ada apex lurusin motor terus akselerasi. Dia sangat halus bawahnya dan dia pakai track lebih banyak track dibanding pembalap yang lain. Dari kanan masuk ke dalam, keluar sampai di car paling luar, yang lainnya masih di dalam. Aku perhatiin banget itu. Kenapa? Karena nggak ada cara yang lain. Dia tahu cara satu-satunya adalah itu. Dia dapat pole position dengan lap yang rekor luar biasa. Dia dapat sprint race, jatuh, naik lagi, membawa Yamaha untuk startnya luar biasa. Selesai di depan Pecco Bagnaia dengan limit banget, dengan pakai apapun yang di dalam diri sendiri dia pakai untuk dapat hasilnya yang seharusnya kita semuanya angkat topi. Kalau selesai ketiga, oke, tapi bisa selesai di depan Ducati Lenovo menurut saya. Balik lagi, aku bisa mengerti seorang Alex menang karena on fire, tapi ya nggak bisa lewat Quarta ya, sedikit terlalu memalukan ya. Ada satu komplain yang bilang kemarin sebetulnya ya di sini bagian depan si Quarta, Fabio bilang bagian depan Yamaha enak banget, bagus banget entering corner. Bagian belakang Yamaha jelek banget. Tapi ini guys, itu bukan sesuatu yang baru di motor. Dari dulu. Kalau kamu dapat front end-nya bagus sekali dan kamu fokus di situ, dapat belakangnya kurang. Makanya di MotoGP itu adalah kuncinya apa? Cari balance. Tapi nggak sempurna karena nggak bisa di mana depannya enak, belakangnya juga enak. Kalau terlalu unbalance,
Ya mungkin di track-track seperti aku nggak tahu kalau meskipun saya confident sekali karena di Jerez hari kemarin mereka testing new engine, bukan new engine sebetulnya masih 4-cylinder online dengan part yang baru di mana prestasi naik, di mana lebih kencang, di mana range itu senang banget. Dia bilang ini aku suka banget, makanya mereka selasa di depan kemarin waktu testing. Dan Fabio juga bilang bagus dan mungkin part ini semuanya akan langsung dipakai untuk di Le Mans. Le Mans, di mana Fabio akan bahaya sekali. Engine baru, spirit baru, dapat pole position. Dia jatuh tapi di depan waktu di sprint race. Dia urutan 2 di Spanyol dan dia main di rumah sendiri dengan konfigurasi motor yang bagus dan baru. Bahaya. Ini Fabio menurut saya nggak akan jadi juara dunia. Nggak mungkin. Tetapi adalah sekarang Pecco itu harus mikir, oke, aku main konservatif. Satu lagi yang saya mau kasih. Saya kasih satu perben lagi kepada kalian. Supaya bisa mikir di rumah. Karena kalian kurang dalam kadang-kadang. Permennya begini. Pecco nggak harus mikir cuma Alex sama Mark. Morbidelli kemarin bagus banget sebelum jatuh. Dekatin terus. Viñales kemarin Hampir dapat loh. Naik. Morbidelli naik. Di Gian Antonio udah mulai confident. Fermin Aldeguer panas. Dia akan bagus. Sekarang ada Quartararo. Dia akan bagus. Sekarang ada Quartararo. Guys, jangan mikir poin di mana lawannya cuma banyak loh. Banyak. Makanya championship ini rada beda sedikit. Makanya jangan bodoh, Mark, bikin kesalahan kayak begitu. Karena untuk kamu juga valid ini. Hati-hati. Meskipun menurut saya Mark masih extraordinary. Tapi kalau jatuh ya 2 kali menurut saya berat. Tapi kalau jatuh dan nggak cedera itu nggak apa-apa. Masalahnya jatuh dan cedera itu problem. Sekarang ini di championship ini kamu dapat cedera kayak Martin. Selesai. Betul nggak? Selesai. Setuju nggak? Iya nggak boleh. Oh, bengong sih. Enggak, masalahnya 4 poin itu banyak orang nggak mikir. Ya. Musim lalu itu ditentukan oleh Jorge Martin dengan mencari 1 poin yang dia salah masuk pit. Betul. Di Misano. Sekarang Mark itu 4 poin itu berharga dan seperti waktu di Sepang 4 poin itu berharga buat ngalahin Bastianini. Jadi 1-2 poin sangat berharga. Alex Marquez bisa jatuh di P2, jatuhnya berat, balik ke pit. Tunggu sampai 1 lap terakhir, 2 menit terakhir, keluar, 5 menit terakhir, keluar. 1 lap aja dapat rekor di bawah 36, paling depan di P2. Itu kalau bukan kemauan apa? Itu kalau bukan tim Gresini bagus apa? Makanya saya bilang Aldeguer hati-hati. Makanya hati-hati guys. Bukan cuma ada Alex, Mark, dan Pecco. Ada juga Morbidelli. Ada juga Fabio Quartararo. Ada juga Alex Rins. Aku yakin. Karena dia lumayan kemarin saya lihat kakinya udah lumayan bagus kiri kanannya waktu dia pakai celana pendek. Aku perhatiin karena kita pernah lihat waktu itu kan kecil banget sendiri. Hati-hati karena Alex Rins punya loh. Alex Rins bukan nggak punya. Jangan lupa Alex Rins pernah juara race. Alex Rins bukan pembalap kaleng-kaleng. Dia cuma datang dari masa yang sulit sekali habis tabrakan tersebut dengan motor nggak perform. Tapi Alex Rins itu punya. Makanya saya bilang hati-hati karena championship ini jangan fokus dengan orang yang tadi itu. Sekarang kita bicara soal baby alien. Apa yang terjadi? Aku mau sedikit teknik, aku mau sedikit soal mentalnya dia. Aku bilang, Pecco punya sebetulnya senjata. Punya peluru. Peluru khusus adalah, cobalah kamu kasih lihat sama Mar bahwa kamu bisa fight. Benar nggak saya bilang begitu? Itu terjadi kemarin. Ya, di sini dia harus belajar. Dia tahu bahwa kalau Mark itu di depan atau di fight, dia tuh nafsu. Nah, masalah Mark itu bukan under pressure. Dia bukan jatuh di Austin karena under pressure, karena kesalah, karena terlalu relax maybe. Dia nggak jatuh kemarin karena under pressure. No, dia jatuh karena nafsu. Beda. Under pressure sama nafsu. Satu lagi. Untuk taruh Mark under pressure. Guys, dengar dulu. Saya dengar terlalu banyak under pressure. Untuk taruh Mark under pressure. Minimal. Sepanjang race. Kamu harus punya speed dia. Kalau pembalap punya speed sama.
baru under pressure. Karena dia tahu, lawannya juga punya loh. Lawannya juga kencang. Tapi kalau lawannya nggak punya speednya, mana bisa taruh under pressure orang lain? Orang lain bisa salah, tapi nggak bisa under pressure. Karena speednya nggak ada. Yang bisa taruh pressure kemarin itu adalah Alex sendiri. Kenapa? Speednya ada. Aku nggak tahu kalau Mark nggak jatuh bisa menang. Menurut saya ya. Tapi aku nggak tahu. Karena Alex kemarin kemauannya dia lebih besar daripada apapun. Tapi Mark salah. Kenapa? Di tikungan tersebut, itu tikungan nomor 8. Di mana Mark selalu kencang. Kemarin kencang banget dia waktu di RS test juga kencang sekali. Dia di tikungan kiri selalu punya kelebihan. Betul nggak? Betul. Di tikungan tersebut nomor 8, dia kencang banget dari dulu. Dia menurut saya kemarin waktu di belakang Pecco, kenapa? Dia mau nempel, dia masuknya lebih kencang lagi. Dia ambil 10 meter hampir, lihat nggak? Dari belakang udah nempel Pecco. Kenapa dia lakukan itu? Supaya di changing of direction dia bisa masuk. Karena dia mau overtake. Kenapa salah? Nomor 1, karena dia terlalu kencang. Dan dia bilang di RS kemarin, dia awalnya bilang, saya harus belajar kenapa aku jatuh. Aku nggak yakin. Tiba-tiba kemarin sering terjadi kepada Pecco kayak begitu, tiba-tiba depannya hilang dan kita jatuh. Tapi kemarin waktu di testing bilang ya aku analisa aku jatuh karena terlalu kencang. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia lihat data. Berarti apa? Kecepatan dia di tikungan tersebut lebih daripada biasanya dan kelihatan. Plus di belakang mungkin pressure naik. Apa yang terjadi kalau pressure naik? Front handnya jadi enteng. Kalau enteng itu artinya apa? Nggak ada beratnya, nggak ada gripnya. Ya hilang, low side namanya. Nggak boleh. Udah 2 kali salah di race panjang loh. Di race panjang 2 kali jatuh itu berat. Itu berat. Dia nggak boleh lagi. Menurut aku dia ini lagi awal-awalnya masih panjang sekali, masih lagi cari-cari sempurnaan motornya untuk bisa atur championship semaunya dia. Meskipun dia udah pegang motor ini dan dia jatuh gara-gara nafsu. Tapi seorang Marc Marquez yang punya pengalaman yang lebih daripada semua pembalap yang ada di MotoGP karena nggak ada satupun yang punya pengalaman dia. Dari pembalap 8 kali juara dunia, dari pembalap datang dari segala macam cedera, dari pembalap datang dari Honda yang jelek banget yang sebelumnya, dari pengalaman di tim Gresini dengan GP23. Sekarang ini dia nggak bisa bikin lagi kesalahan kayak begitu. Ya kalau sekarang harus tunggu sebentar, apalagi fight kayak begini biasanya kita kelihatan di end of race. Masa awal-awal race fight-nya kayak last lap? Untuk apa guys? Untuk apa? Jadi kalau saya harus bilang Mark bikin kebodohan, ya ini kebodohan. Karena nafsu. Dia di belakang Pecco nggak mau, di belakang Quarta nggak mau, di belakang, dan itu spirit sebetulnya. Tapi tolong jangan jatuh. Kenapa spirit? Karena kalau mau juara dunia, pembalap itu harus nggak mau di depan. Tapi kadang-kadang harus cuman sabar. Karena dia tahu dia punya. Kelihatan kok. Jatuh, angkat motor, hancur semua. Motornya lobang-lobang. Guys, kamu tahu nggak? Awal-awalnya waktu diangkat motor, dia lap-nya very pelan. Dia 138. Sama dengan Chandra dan Tamadori. Dia 138, yang lainnya di depan 137 kecil, 137,5. Dia bilang, aku awal-awalnya nggak bisa dorong sebetulnya. Karena setiap kali turun di kiri, fairingnya kan masih rusak semua, kena aspalnya. Sampai hilang, sampai habis, sampai copot, baru saya bisa benar-benar dorong. Baru dia lapping kayak orang setan. Apa yang saya lihat positifnya? Positifnya adalah mental. Orang jatuh, itu jatuh berat. Because di depan kamu ada Pecco, di depan kamu ada Alex. They're fighting for the championship. Lo jatuh, naik motor, udah liatin hancur semua. Di dalam gravel, start lagi, paling belakang, beradaptasi dengan kondisi yang sangat sulit. Karena aerodinamis di sebelah kiri total nggak ada. Sorry guys. Kalau di sebelah kanan kamu ada winglet dan ada downforce-nya dan sebelah kiri nggak ada apapun, karena di fairing juga nggak ada apapun, ya pasti bedanya ada lah, Satar. Di braking ada. Pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Tapi dia bisa
membelajar di beberapa lap gimana caranya membawa motor dengan kondisi tersebut. Dan dia bisa dari paling belakang naik sampai di lap terakhir dia ambil risiko karena dia bilang ambil risiko untuk overtake Alex Rins. Dan dia langsung selesai di posisi 12 dan dapat 4 nilai. Ya, di satu sisi bodoh, di satu sisi luar biasa. Yang 4 poin. Di satu sisi luar biasa. Karena kemauannya ada. Karena dia nggak pernah give up. Oke lah masalah ban belakang naik pressure. Ya oke lah. Gimana caranya bisa overtake yang di depan kalau naik pressure? Ya kalau punya rhythm lebih cepat jauh. Sepertinya dari belakang lebih cepat dari yang lain. Atau dengan keberanian sedikit, dengan ambil risiko tersebut sedikit. Saya yakin bahwa Mark itu orangnya nggak bodoh. Dia nggak bodoh. Dia nggak akan sering banget kayak begini. Menurut saya tidak. Dia akan belajar dan ada waktunya di mana dia akan mengkalkulasi semua supaya bisa apa namanya lebih sempurna lagi. Meskipun 2 kali salah besar ini. Balik lagi di konsep, bukan aku bilang ini karena Marc Marquez sekarang di depan. Aku juga bilang tahun lalu waktu Pecco menang 11 race tapi nggak juara dunia. Sistem nilai menurut saya ulang lagi dan ulang lagi harus diubah supaya harus dikasih lebih kepada yang menang. Sebetulnya Alex kemarin luar biasa, dia seharusnya dapat 7 poin lebih daripada Quarta. 2 poin lah istilahnya. Jadi ya, 7 poin totalnya ya. Jadi 2 poin lebih dari 5 jadi 7. Iya. 7 poin bukan cuma 5. Karena yang menang yang ngambil risiko adalah tapi Mark mikir, Mark hati-hati, Mark jangan bikin sering kesalahan kayak begini. Tetap aja aku bilang bahwa favorit untuk jadi juara dunia tahun ini kalau nggak ada cedera adalah Marc Marquez. Mau kalian. Tapi Marc Marquez harus ingat bahwa Marco Melandri pernah kalah championship dengan Alzamora. Dan Alzamora nggak pernah menang 1 race pula. Iya. Ingat ini aja. Itu bekas manajernya Marco. Enggak, itu artinya apa? Waktu itu juga cara menghitung poin salah. Makanya mungkin kalian nggak ingat Melandri karena terlalu muda, nggak ingat Alzamora yang jadi manajer Mark dulu ya. Marc Marquez dan dibuang sama Mark dan Mark salah 2 kali. Kenapa? Kamu tahu nggak kenapa Amerika? Alzamora itu sayang banget sama Marquez Brother dan dari dulu sama Mark. Mau balik sedikit ini cerita. Kenapa Alzamora waktu itu pisah dari? Karena dia yang lawan. Dia yang lawan Tim Honda, dia lawan Marquez Brother, dia lawan keluarga, dia lawan semua bilang jangan balik dulu. Jangan race terlalu cepat. Ini belum sembuh terlalu cepat. Marah-marah nggak mau didengarin. Tapi dia benar. Iya, kejadian. Dia benar, guys. Dia benar. Aprilia! Sedikit. No, sebelumnya saya harus bahas soal Maverick. Karena dan Pedro dan teman yang lain-lain. Yeah. Aku ambil ini kalau nggak salah lupa. Udah tua. Selesai. Kalau kita lihat sprint race, Maverick Viñales kemarin selesai di 7. Dan kalau kita lihat race, Maverick Viñales selesai di 4. Dan udah dekat sama lap-lap terakhir, dekat sama Pecco. Cuman gara-gara pressure juga dia. Dan dia nggak mau ambil risiko, karena memang nggak harus ambil risiko. Dia nggak harus ambil risiko. Kenapa? Karena dia nggak mungkin fight for championship. Tapi dia harus cari konsistensi. Supaya dapat confidence. Confidence Maverick ini udah datang dari Doha. Di Doha itu, di penalize itu untuk 0.00 itu menurut saya jelek banget. Karena sistem pressure ini, ya kita udah bahas terus lah. Tapi Viñales menurut saya kemarin di Doha selesai nomor 2. Udah selesai. Dan di sini Viñales selesai nomor 4. Dengan beda sama Alex cuman 3,6 sekon. Itu crazy, man. Soalnya kalau lihat KTM yang lain yang sesudah paling depannya adalah Brad Binder dengan 8,5 sekon dan Pedro Acosta dengan 9,7. Jauh. Kita harus bilang bahwa Maverick antara semua ekspektasi saya tahun lalu sampai sekarang nanti bisa berubah semuanya. Karena kemarin di Jerez testing juga Pedro kencang. Pedro itu sebetulnya kecewa, bro. Bukan Pedro nggak bisa, bukan Pedro itu talenta. Pedro itu sama kayak Firmin juga menurut saya talenta. Tapi Pedro lebih lagi, karena Pedro juara dunia Moto3, juara dunia Moto2, karena Pedro tahun pertama di Moto3 juara dunia, tahun pertama di Moto2 kalau dia nggak cedera dengan motocross juara dunia langsung. Dia langsung tahun lalu dengan motor nggak sebagus
yang lain performnya luar biasa as a rookie. Tahun ini dia kena mental. Kena mental tapi bukan karena mental dia tuh sebel banget, marah sekali. Karena tujuannya, guys ini penting konsepnya. Tujuannya Pedro bukan fight lawan teammate-nya. Dia nggak peduli soal Brad Binder, untuk apa harus fight untuk selesai di depan tim. Tujuannya Pedro adalah fight lawan monster di depan. Betul nggak bro? Iya. Dia mau fight Peko, dia mau fight Mark, dia mau fight karena dia tahu dia bisa. Iya. Tapi dengan motor kayak begini, jadi dia rada kesel banget. Dia kesel lah. Kemarin di testing, nanti kita cari apa yang KTM bawa, tapi dia lagi cari lahan dan alasan untuk putus kontrak. Supaya tahun depan mungkin bisa langsung pindah ke Honda. Dan menurut saya dia harus lakukan itu karena Honda itu maju loh. Duitnya banyak dan Iya. dia Honda gini guys, aku jelasin dulu. Kenapa pindah ke Honda itu lebih realistis? Kalau secara uang pasti dia dibayar 10 juta euro per musim, itu udah pasti. Tetapi yang pasti, kalau dia ke Honda, dia akan ada pembalap nomor 1 di mana Zarco akan ngembangin motor itu untuk dia. Sementara kalau dia ke Ducati, dia adalah pembalap kesekian, dan jangan bilang, wah dia masih muda. Ada Firmin, lebih muda lagi, ada Firman. Jadi, kalau mau jadi raja, lebih baik raja di Honda. Dan apalagi di tahun 2027, semua riset dari nol. Fabio di Viñales kita udah angkat top ya, guys, top. Saya berharap Viñales tapi bisa konsistensi ini bisa ada di mana-mana karena kita tahu Viñales itu ada dan Viñales kalau lagi punya kayak orang gila. Itu juga selevel top rider loh. Iya. Selevel Mark, selevel waktu kecil, waktu di motor kecil di mini moto namanya. Waktu dulu fight-nya selalu lawan Mark. Kamu tahu mereka antagonis luar biasa. Fight-nya selalu lawan Mark. Dan dia dua-duanya ini adalah pembalap yang seluruh Spain dari kecil perhatikan. Karena tahu bahwa adalah bintang besar. Satunya jadi bintang besar. Satunya lagi bintang besar tapi dengan algoritma roller coaster. Dia Viñales itu bisa lawan Mark, bisa lawan Somkiat. Ya exactly. Dia bisa lawan siapapun tergantung mood dia. Ya. Lawan Mark oke. Ekspektasi saya Somkiat oke. Bro, ekspektasi saya ada lebih sedikit dari tim kuning sebetulnya. Aku ekspektasi bahwa Morbidelli sama Dija, especially Dija, oke lah dia datang dari injury, oke lah dia nggak banyak testing, tapi kita tahu Dija, kita tahu Franco. Ekspektasi saya dari VR46 punya peluru lebih besar untuk fight di depan. Bukan 5-6 oke, tapi Ya, harusnya harus, karena dia motornya sama kayak juga Alex. Kekurangan Morbidelli dari Gian Antonio dari Alex apa sebetulnya sih? Ya sebetulnya mereka bisa. Jadi kemarin Fabio Di Gian Antonio juga selesai kelima, 7 sekon dari nomor 1. Fabio Di Gian Antonio biasanya dia startnya nggak terlalu bagus, tapi akhir race selalu memanage ban dan bisa fight di depan. Sampai sekarang ini belum kelihatan. Sama juga Franco. Oke lah dia nggak beruntung kemarin, kasihan ya dia jatuh, tetapi harus dorong sedikit lebih karena motor mereka sekarang yang jadi tim Pramac loh sebetulnya, bukan Gresini. Karena motor factory dipegang oleh Dija. Di Gresini cuma ada GP24. Betul nggak bro? Iya. Jadi ekspektasi saya sedikit lebih. Brad Binder sama Pedro Acosta saya udah bahas. Brad Binder sama Pedro Acosta sama Enea Bastianini selalu kalah sama Viñales, harus tanda tanya dengan diri sendiri. Bastianini juga nggak bisa selalu jadi KTM yang paling terakhir, dan nggak bisa juga Bastianini selalu mendingan kalau race panjang karena dia dan ngumpulin poin tanpa resiko. Ya dia itu harus sedikit lebih perform. Terakhir yang saya mau bicara soal Aprilia karena itu kasus sebetulnya. Apa yang terjadi dengan Aprilia? Dan semua orang ekspektasi bahwa tahun ini Aprilia itu sebetulnya performa bisa jadi oke, karena motornya ada sebetulnya. Ya. Tapi banyak yang kita bisa analisa. Nomor 1 Aprilia paling kencang, paling di depan kemarin itu adalah Ayogura. Seperti biasa, nomor 8. Ayogura jangan dibilangin, Ayogura dulu awal-awalnya the best rookie, sekarang dia kalah sama Firmin. Guys, motornya nggak sama. Jauh. Ya, jadi jangan ini aku suka banget. Ayogura adalah salah satu pembalap favorit aku. Karena dia cool, very cool orangnya. Nggak banyak ngomong, nggak banyak komplain, gas banyak.
Ya, betul loh. Ogura itu luar biasa. Tapi dia tetap konsistensi. Dia selesai 10 sekon di depan dan kenapa dia bisa di depan Marco Bezzecchi lagi? Karena Marco Bezzecchi bikin kesalahan lagi. Bikin kesalahan di lap kedua, tikungan 1 dia belanja keluar. Dia keluar paling terakhir. Tapi Marco waktu terakhir dia punya pace-nya sama persis dengan Mark. Dia bisa 375. Dia naik juga lumayan ya, dari paling terakhir dia selesai di posisi nomor 8. Ya dia juga ya di depan Mark dia jatuhnya dan dia masuk lebih depan, tapi bagus loh. Artinya apa? Artinya bahwa Marco ini harus lebih fokus karena dia punya juga algoritma sama sedikit seperti Viñales. Sometimes dia bisa fight dengan depan, sometimes dia bisa fight dengan Chandra juga. Ya. Atau dia dari belakang bisa naik kayak Satan kayak kemarin. Dia bilang sayang karena aku punya pace-nya, tapi nggak cukup. Nggak cukup. Kamu harus fight di depan. Ya. Kenapa Aprilia seperti ini? Kenapa kita berharap lebih? Di Aprilia banyak faktor yang terjadi guys tahun ini. Nomor 1 Martin cedera. Kapten pindah. Martin itu nggak pernah testing. Martin itu balik cedera lagi. Artinya berat. Karena nggak punya seorang juara dunia dengan pengalaman Martin di dalam tim. Nggak ada. Marco Bezzecchi harus mendevelop motor dengan diri sendiri. Sama dengan kerjasama dengan Savadori. Alex Espargaro pergi. Itu menurut saya kebodohan paling besar dari Aprilia. Kenapa Alex pergi ke Honda? Tapi bedanya berapa sih? Dan Alex juga orang kaya kok. Lo mau bikin tim kuat, ambil pembalap luar biasa, karena maaf ya, ambil pembalap luar biasa, tetapi seorang yang benar-benar membawa Aprilia di level itu, suruh pergi. Pak RT itu pergi. Itu kesalahan besar. Maverick Viñales juga pergi. Dia adalah satu-satunya yang punya pengalaman lumayan lama juga. Dan pembalap senior. Ya, jadi Albeziano. Pergi. Albeziano itu bagus banget, guys. Insinyur Albeziano, dia sama kayak Gigi Dell'Igna di Ducati. Dia selalu di Aprilia dari zaman dulu. Dia ambil sama siapa? Honda. Itu bukan main. Honda lagi maju dan bagus. Apa kerjaannya Albeziano di Honda? Manage dan beresin technically semua departemen. Semua departemen itu terjadi lebih rapi dari bagian teknikal. Betul nggak, bro? Betul. Ya, Albeziano pergi, Viñales pergi, Alex pergi, Martin cedera. Ya kondisi Aprilia nggak begini. Ya sudah, selesai. Satu lagi, aku mau kasih kabar yang gembira. Kepada semua orang yang ngefans banget sama Jorge Martin, dia tuh udah balik ke Spanyol, sudah diperiksa ulang sama Dr. Xavier, dan parunya udah sembuh sempurna, kering dan sempurna. Dari 11 tulang rusuk retak, cuman 3 yang belum sembuh 100%, tapi udah mulai kalsifikasi. Benar nggak kalsifikasi? Ya, jadi udah Jadi yang belum sembuh, yang nomor 7, 8, dan 11. Tapi mulai sembuh dan evolution lebih cepat dari biasa. Jadi aku berharap bahwa Jorge Martin akan balik cuman kalau benar-benar terasa fit. Kenapa? Karena sekarang ini udah nggak penting lagi, karena dia nggak akan mungkin jadi juara dunia. Dia cuma harus membiasakan diri dengan motornya, jangan kayak kemarin, paksa. Membiasakan diri, kalau hasilnya nggak bagus, saya tahu kadang-kadang pembalap yang jadi juara dunia tiba-tiba harus fight di posisi belakang, karena kondisinya nggak fit. Itu malu, bro. Sebetulnya faktor malu itu ada. Sorry to say, dia pengen di depan. Seperti kemarin bikin kesalahan. Tapi itu nggak perlu. Mendingan ambil 2-3 race untuk dapat pengalaman, dengan dapat rhythm, pace-nya. Karena latihannya di MotoGP nggak bisa dapat kalau bukan di atas MotoGP. Jadi dia
Balik kalau udah sempurna, udah benar-benar sembuh, take it very easy, simple, gampang, dan perform. Dan bantu tim Aprilia supaya tahun depan bisa fight untuk championship ini. Ya, guys, saya rasa untuk MotoGP udah panjang lebar saya bicaranya. Mungkin ada yang mau tambahin, Satar. Saya berharap bahwa kalian dapat konsepnya, dan saya berharap nggak ada yang kasih komen yang nggak setuju. Menurut saya boleh. Orang bisa nggak setuju, kamu bisa nggak setuju, no problem. Tapi dengan cara yang sopan, yang asik. Jangan panggil nama-nama dengan nama binatang. Jangan bodoh. Kalau mau balas atau mau komen selalu bijaksana. Ya guys, tolong. Aku minta tolong. Moto2. Mr. Pandu bantuin untuk masuk hasil race kemarin di Jerez de la Frontera. Di mana Mr. Manuel Gonzalez selesai di posisi nomor 1. Fantastica di pembalap bro Nanti kita. Barry Baltus juga ini naik daun loh. Barry Baltus ini orang Belgium nomor 2. Dan teammate-nya Gonzalez, Senna Ajus, bagus banget ketiga. Moreira itu nanti kita bahas keempat. Denis Oncius kelima. Denis Oncius orang yang di free practice bisa kencang sekali, tapi di race pace-nya tuh kurang, tapi lumayan. Alberto Arenas dari tim Gresini selesai di posisi 6. Celestino Vietti ke 7. Aaron Canet kemarin kurang perform di posisi nomor 8. Jack Dixon kurang perform di posisi nomor 9. Dan Philippe Salac di posisi 10. Di klasmen sementara, gak usah dimasukin tapi aku cuma cerita aja. Gonzalez leading dengan 86 poin. Canet lost the leadership. Sekarang dia 7 nilai di belakang dengan 79. Dixon 66 dan Barry Baltus 53. Guys, seorang Gonzalez ini adalah perfect weekend asal nggak hujan. Dari super sport ya dia ini. Dari super sport. Dia Gonzalez itu pernah ke tim sini juga tahun lalu di Moto2. Makanya waktu dia ambil keputusan untuk pindah yang lain, aku tahu di tim ini karena kita kenal mereka itu sebetulnya sedih. Sakit gigi juga ya? Sakit gigi juga karena mereka tahu bahwa ini potensial untuk jadi juara dunia. Dia leading kembali championship. Dia itu punya weekend sempurna menurut aku karena menang di rumah sendiri, di depan crowd sendiri, dapat pole position, dapat fastest lap, leading jauh di depan dan selesai 2,5 sekon. Dengan 2,5 sekon dia bisa dibilang langsung dapat awal-awalnya dan dia cuman memanage sampai terakhir. Pembalap kayak begini adalah pembalap yang bagus, yang cerdas, yang tahu cara, punya support dari tim Dinamo Volt yang luar biasa. Menurut saya super good karena kalau saya nggak salah ini tim manager sama itu ya siapa namanya yang juara dunia kelas 125 dulu, orang Swiss. Luthi. Thomas Luthi adalah mentornya. Dan Gonzalez ini menurut saya fight-nya tahun ini antara Gonzalez sama Canet. Aku tahu bahwa Canet kemarin nggak punya setupnya yang sempurna, udah kelihatan dari free practice. Dia itu tahu bahwa nggak bisa dorong lebih dari segitu karena nggak punya. Dan dia selesai dengan poin, menurut saya sangat cerdas. Sangat bagus karena kalau di Moto2 caranya beda dari MotoGP. Beda sekali, jangan banding Moto2 sama MotoGP. Karena Moto itu motornya semuanya sama. Ya semuanya kencangnya sama karena engine-nya sama. Frame-nya bisa beda dikit-dikit tapi banyak juga sama ya. Canet ke sekarang tahun ini adalah tujuannya cuma satu. Jadi juara dunia di Moto2 supaya bisa naik di MotoGP. Ada harapan tapi dia harus jangan buang-buang poin seperti sebelum-sebelumnya. Di mana bisa menang-menang, di mana bisa podium-podium, di mana bisa enggak. Tapi menurut saya Canet lebih komplit dari Manuel Gonzalez. Dalam artinya mungkin Manuel Gonzalez itu di kondisi kering komplit dan kencang sekali. Tapi di bahasa Manuel kurang.
karet itu mau basah, mau kering, mau salju, mau semuanya itu juga sama sakit jiwa dan miring sama seperti Mar dan Biza. Nah, jadi kita harus lihat dalam championship ini juga berapa kali kena kondisi tersebut. Di mana juga karet di kondisi kering kalau lagi on tahu sendiri. Barry Baltus ini dengan Fantic Team lagi naik daun. Barry Baltus itu adalah teammate-nya karet sendiri. Dan dia ini anak ini udah kelihatan anak ini dari dulu punya potensi. Tapi step up-nya tahun ini luar biasa, bro. Aku impressed dengan Barry Baltus. Sama Sena Ajus juga. Tapi Sena Ajus itu konsistensi kurang. Cuman harus perbaikin sedikit. Tapi dia di championship itu lagi fight. Jadi sangat menarik. Apa bisa bilang lagi kemarin soal Manuel? Whole shot, pole position, leading. Nggak punya lawan. Dan ya aku mau update cuman soal kondisi Olgado sama Alonso karena kemarin mereka berdua crashing. Awalnya Olgado Olgado di dalam Alonso di dalam, Olgado dari luar tutup dan jatuh. Itu normal race residence, tapi Alonso lawan Izan Guevara, Alonso bikin kesalahan jatuh dan strike Izan Guevara. Saya nggak tahu kalau dapat penalti atau tidak, meskipun menurut saya juga ya adalah sedikit agresif, tapi race accident segala macam. Championship ini sangat menarik dan kita berharap, dan saya berharap bahwa kalian enjoy seperti saya. Sekarang aku mau bicara soal Moto3 langsung, di mana Rueda adalah Rueda adalah kalau lagi on dia itu unbeatable. Dia selalu on sebetulnya. Tapi kemarin juga bisa lead, pole position, fastest lap selalu di depan. Di semua dari free practice sampai pole position sampai fastest lap sampai startnya di tengah lap dia gap, dia jauh, dia selalu begitu. Dia lap sendiri. Dia jauh sendiri, sama dari Chef dulu, dari juga Rookies Cup, dia punya kelebihan, dia selalu cari. Dan dia itu senang sekali, kemarin dia bilang sendiri di wawancara, karena adalah mimpi dia dari kecil banget adalah bisa jadi juara di Race of Spain, di Jerez. Dan dia tercapai dan fight-nya kemarin dia nggak ada, langsung leading, putus dan ini. Fight-nya malah di belakang, lap-lap terakhir antara Kelso sama Angel Piqueras. Piqueras di belakang, terus Piqueras kalau lap ini Piqueras itu sama, ikut Rueda dari Chef dan dari Rookies Cup juga. Piqueras adalah fighter, kalau Rueda adalah Lorenzo yang kabur dan jalan sendiri. Jual Kelso juga bagus ya. Kelso itu bagus ya, karena tahun lalu kamu cedera. Kita sering ketemu di pit pakai tongkat sayang juga. Kemarin dia leading sampai lap terakhir, tapi kalau Piqueras sudah nempel dan ada 4 atau 5 pembalap fighting, pasti yang keluar di depan itu Piqueras. Karena dia punya kelebihan tersebut. Aku menarik, nggak semenarik biasa, di mana selalu fighting 10, tapi cukup menarik kemarin. Juga ada 3 grup sebetulnya, grupnya Rueda sendiri, grupnya Kelso Piqueras, dan grupnya Fernandez, Yamanaka, dan Pini, yang juga rookie, yang selesai di posisi nomor 7, fighting sampai terakhir Fernandez, Adrian Fernandez, adanya Raul Fernandez, bisa overtake semua, sampai Yamanaka juga di overtake dan selesai di P4. Itu penting karena di klasmen sementara sekarang yang leading Rueda dengan 91 poin. Piqueras nomor 2 cuma 4 poin di belakang. Nomor 3 Kelso dengan 57 poin, itu 34. Jauh. Itu lumayan. Sama adalah Adrian Fernandez posisi nomor 4 dengan 50. Tapi tahu sendiri jauh, tapi championship masih panjang sekali. Tapi cuma satu race, masih panjang sekali. Masih bisa semuanya bikin kesalahan. Meskipun aku pikir bahwa Rueda adalah pembalap yang very strong dan susah dilawan. Yang bisa lawan cuma Piqueras sendiri. Ya. Sekarang saya mau update sedikit soal testing kemarin dan aku mau buka apa hasilnya. Saya baca dengan kalian sendiri dan mungkin saya minta juga Pandu masukin hasil dari tes Jerez kemarin. Itu hasilnya adalah, tunggu sebentar,
adalah nomor 1 dengan time-nya. Gila, 1:358, cuman 2/10 of a second beda dari pole position, itu adalah Marc Marquez. Aku bahas juga langsung apa yang Ducati lakukan kemarin. Sebetulnya yang mereka coba beberapa aerodinamik, sebetulnya yang lebih banyak coba itu adalah Marc Marquez sebetulnya. Karena Pecco bilang bahwa dia mau cari confidence dengan bagian depan dan dia nggak mau coba banyak-banyak. Tapi confidence kayaknya nggak dapat juga. Nggak dapat juga karena anginnya juga gede banget kemarinnya. Dia bilang komplain angin susah dicoba semuanya. Marc juga ada di Ducati, si Marc Pecco juga ada satu level baru untuk shot device yang baru. Shot device Ducati udah bagus banget, ini ada improvement lagi. Sebetulnya Pecco Bagnaia nggak pernah pakai shot device yang dipakai oleh Marc Marquez. Ya dia pakai selalu yang GP24. Bukan karena Pecco nggak dikasih ya. Bukan. Karena nggak suka. Karena itu nggak suka dan pilihan dia. Tapi kemarin dia coba dan dia lumayan menarik. Pecco kemarin juga coba fairing yang dipakai oleh Marc Marquez di race selalu. Karena Pecco lebih dekat ke GP24, tapi kemarin coba dan dia terasa comfortable juga. Dia nggak testing tanki kecil juga. Nggak testing, saya nggak tahu dia testing apa sebetulnya kemarin. Dia bilang bahwa chassis 25 dia nggak mau coba lagi, dia nggak coba lagi karena nggak punya waktu. Marc ditanya kalau dia coba, dia bilang Marc bilang, no, aku juga nggak coba chassis baru. Pecco bilang Marquez coba chassis baru. Saya juga bingung. Itu dia. Saya nggak tahu apa yang terjadi di situ. Tapi yang hasil yang signifikan adalah bahwa Marc Marquez berbalik mendominasi. Dengan bedanya nomor 2 adalah Maverick Viñales, guys. Nomor 2 loh. Bedanya sama Marc itu beda 0.3 besar dan Fabio ketiga hampir setengah sekon dari Marc. Jadi kelihatan bahwa Marc itu membalik diri dengan nafsunya itu. Nafsunya yang dimana dia bilang aku kalah, oke lah ini free. Semuanya bilang bahwa tesnya nggak penting waktunya. Bullshit. Pembalap siapapun selalu mau lihat nama sendiri paling atas. Mau testing, mau free practice, mau main lawan kakaknya di halaman depan rumah. Tapi pembalap itu adalah pembalap yang rakus yang selalu mau lihat dia sendiri. Viñales extraordinary. Apa yang KTM membawa kemarin? Sebetulnya ada fairing yang lebih kecil dibanding yang sekarang lebih ramping. Yang kemarin lebar banget. Tapi sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Fairing ini baru tapi adalah fairing yang dipakai oleh Pedro Acosta juga. Karena Pedro Acosta step back. Ya jadinya selain itu nggak ada apapun yang dibawa oleh KTM. Nomor 3, 4, ini penting guys. Nomor 3 Fabio Quartararo, nomor 4 Alex Rins. Ini penting sekali, kenapa? Bedanya Rins sama Quartararo tipis banget. Quartararo 1:36.353 and Rins 1:36.5. Kenapa penting lihat Rins di sini? Karena Yamaha membawa sesuatu yang baru. Adalah mendevelop part engine supaya performa lebih bagus. Dan kemarin, apalagi Alex Rins bilang, part ini, engine baru ini, aku cocok banget, aku suka sekali. Quartararo nggak sesenang Rins, tapi juga bilang ada step up, dan mungkin engine ini akan dicoba oleh mereka langsung di Le Mans. Pedro Acosta, bagus kemarin sebetulnya selesai kelima, meskipun nggak banyak coba. Marco Bezzecchi, ya ini Aprilia bagus kemarin ke-6 karena dia pakai dari selain aerodinamik, dia ada winglet baru di bawah seatnya. Dan selain itu, Marco, kamu tahu bahwa Aprilia selalu punya masalah di bagian belakang. Malah bagian depan selalu bagus banget untuk entering corner. Masalahnya, dia juga sama kayak Yamaha, ada sedikit di belakang. Kalau kamu perhatikan, kalau Bezzecchi atau siapapun keluar dari tikungan, dia selalu ayun. Goyang. Ya mereka kemarin Bezzecchi coba sama Savadori dan yang lain-lain coba juga swing arm baru di mana Marco bilang bahwa swing arm ini signifikan improvement dan dia suka dan mungkin langsung akan dipakai juga.
Nomor 7, Fermin Aldeguer. Dia nggak coba apapun, tapi dia cuma cari feeling. Nomor 8, Raul Fernandez. Di sini kelihatan bahwa Aprilia lumayan maju. Nomor 9, Johan Zarco. Nah, kalau Honda juga ada significant improvement di engine. Mereka bawa engine baru juga, dan feedbacknya dari Mir dan yang lainnya cukup baik, dan kelihatannya mau sama ada aerodinamik dan fairing yang baru mau. Kamu tahu guys ya bahwa di pertengahan championship biasanya mereka homologasi fairing kedua karena boleh homologasi kalau cuman Honda kan masih konsesi. aerodinamik yang duanya ya. Kalau Honda ya dan Masih konsesi. Terus Ayogura ke 11, Jack Miller 12. Tapi katanya, aku nggak tahu kalau Jack Miller sama siapa namanya teammate-nya Jack Miller, kemarin Augusto Fernandez ya, karena si dokter gigi masih sakit. Aku nggak tahu kalau mereka coba engine baru, mungkin coba, tapi kemungkinan juga untuk Le Mans nanti mereka punya mesin baru mungkin, tapi yang jelas nih sama Quartararo pasti. Augusto Fernandez, balik lagi kepada tadi, Jack Miller ke 12, Binder 13, Joan Mir 14, Bastianini 15, Luca Marini 16, Francesco Bagnaia 17 dengan waktunya cukup signifikan tinggi. Dia coba banyak. Bukan banyak part, dia bilang aku nggak mau fokus dengan percobaan part. Aku mau fokus untuk cari, tapi katanya kemarin angginya gede banget, memang dibilang, dan dia nggak bisa cari waktunya. Selesai di posisi nomor 17, Fabio Di Giannantonio 18, Augusto Fernandez 19, Chantra 20, Nakagami 21. Kenapa Nakagami kemarin ikut? Ya, karena dia tester juga, karena Chantra sebetulnya itu ada 2 sesi latihan kemarin. Yang pertama nggak turun karena dia mulai punya arm pump, jadi dia istirahat, dan yang keluar Nakagami malah. Savadori 22, Daniel Pedrosa paling terakhir dengan waktunya 1:38, 3:91, normal lah, udah lama mungkin nggak naik motor juga. Dan Fabio Morbidelli nggak ikut gara-gara cederanya itu. Ini adalah laporan dari saya. Tes kemarinnya. Aku berterima kasih banget kepada penonton setia, dan tolong kalau nonton tambah subscribe karena subscribe itu penting untuk kita. Iya, buat kita. Kita nggak minta duit dari kalian apapun, cuman minta dari sponsor. Oke. Oke, guys. Sampai jumpa di Le Mans. Sampai jumpa. Terima kasih banget dengan Federal Oil, sponsor kita yang kemarin jadi juara race. Terima kasih banget sama Kayete dan Suomi. Di sini adalah helmnya Pecco sama Enea Bastianini. Dan ada rider spot juga. Ada rider spot, ada Satar, ada saya, ada Ana, ada Pandu, ada Darius, sama ada orang kita nggak mau sebut nama. Kalau nggak ada yang cemburu. Bye. Satu lagi. Apa? Satu lagi. Kuraning. Komplain, banyakin gas. Dadah. Ciao.